Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Ewal Channel. Jadi guys, di video kali ini saya mau mereview dua senar pancing ini guys. Yang satu ini cap kuyak ya. Satu lagi yang merek penyu. Oke. Mungkin di antara kalian masih sering tertukar ya antara cap penyu, cap kuya, ada lagi satu lagi cap kura sebetulnya ya. Jadi ada tiga dengan merek nama binatang yang sama, yaitu kura-kura ya. Cap penyu, cap kura, dan cap kuya. Nah, kalau sepengetahuan saya justru yang merek ini itu berbeda antara cap kura, cap kuya, dan cap penyu. Itu berbeda guys ya, jadi tidak sama. Mungkin pabriknya juga berbeda ya, dan secara bahan pun juga berlainan. Secara otomatis mempunyai karakteristik kelebihan dan kekurangan yang jauh berbeda. Untuk cap kuya ini sendiri ya, ini saya rasa ini paling lebih dulu nih adanya ya, yang cap kuya ini, karena memang dari dulu yang cap kuya itu sudah ada ketimbang yang ini, yang cap penyu ini. Ini senar baru aja sih sebetulnya ya, tapi yang aslinya yang paling lama, yang paling duluan yaitu cap kuya ini guys ya. Sebetulnya cap kuya ini senar paling terbaik. Cap kuya ini dari semenjak dulu terkenal lah, sangat-sangat terkenal di kalangan para pemancing gitu. Bahkan mancing di laut sekalipun gitu menggunakan senar cap kuya ya. Namun kesininya jadi agak sedikit bingung saya juga, karena mulai di sekitar tahun 2004-an itu sudah mulai banyak barang yang palsu dari cap kuyanya. Kalau dulu yang paling sering muncul itu cap kuya itu ya hanya senar yang warna hitam saja gitu, dan itu kekuatannya sangat kuat. Tapi kesininya malah rapuh. Kadang senarnya itu kalau sering dipakai, entah itu kepanasan atau gimana, warnanya jadi berubah gitu, jadi luntur warnanya. Yang dulunya hitam pekat jadi agak sedikit bias gitu. Jadi cap kuya ini hati-hati juga kalau beli ya, karena banyak yang barang palsu gitu. Nah, sementara untuk penyu ini senar baru-baru sebetulnya ya, senar baru-baru, bahannya juga disesuaikan dengan produk-produk merek lain yang baru gitu. Walaupun dari keunggulan kedua senar ini atau ketiga senar ini, yaitu cap kuya, cap penyu, dan cap kura, itu ya senarnya paling dikenal dengan alot ya. Senarnya paling dikenal dengan alot, jadi kekuatannya bener-bener anti putus pokoknya ya, walaupun senarnya ukuran kecil ya. Nah, untuk cap penyu ini sendiri kelemahannya yaitu kalau secara kekuatan nggak diragukan ya, cuman agak sedikit mudah keriting. Kalau keritingnya mudah banget sih enggak ya, cuman agak sedikit mudah keriting ya. Dan justru ini elastisnya bagus kalau untuk ini cap penyu, dan kelenturannya juga istilahnya cukuplah pas, tidak terlalu lentur atau tidak terlalu kaku, jadi cukup ya. Sementara untuk cap kuya ini justru senarnya agak sedikit kaku ya. Semenjak dulu juga senar ini agak sedikit kaku. Jadi senar ini dui fungsi kalau dulu ya, walaupun memang peruntukannya enggak seperti itu. Bisa digunakan sebagai senar inti dan juga bisa digunakan sebagai senar leader. Dulu kayak gitu ya, senar itu rata-rata ya jarang ada yang luas, senar itu semuanya rata-rata kaku, kecuali senar yang paling murah yaitu merek Damil ya, yang paling murah gitu. Dulu harganya satu golong gitu ya, yang ukuran 100 meter itu cuman 500 perak dulu. Senar Damil itu tuh yang putih, yang transparan gitu ya. Itu senarnya benar-benar lembek sih, mudah keriting gitu ya. Jadi untuk cap kuya ini emang terkenal semenjak dulu ya, di tahun 90-an lah ya, sudah ada gitu ya, dan cenderung dikenal dengan kealotannya, kekuatannya. Nah, untuk cap penyu ini juga sama ya, sebetulnya mengimbangi saja sih. Kalau dulu kan senar keras itu karena disituasikan dengan istilahnya situasi mancingnya.
Ya, karena jarang dulu kolam-kolam pemancingan itu jarang, nggak seperti sekarang ya. Kalau sekarang banyak kolam-kolam pemancingan dan reel juga ya banyak aneka ragamnya gitu, mulai dari yang paling kecil drag 200 sampai 2000 bahkan lebih gitu ya. Kalau dulu ya ukuran reel ya gede-gede gitu, nggak ada ya reel yang kecil gitu, dan itu disesuaikan dengan senar juga ya. Jadi gini, kalau senar dia kaku di reel itu dia sering loncat, jadi sering kusut di reel gitu si senarnya. Makanya yang terbaru sekarang karena produk daripada reelnya banyak yang kecil, sehingga dibutuhkan senar-senar yang luas gitu. Itu aja sih sebetulnya ya. Jadi gitu ya, jadi sehingga nggak sama gitu antara cap penyu, cap kura, dan cap kuya ya. Masing-masing punya karakteristik, kelebihan dan kekurangan masing-masing. Itu ya yang saya tahu ya. Jadi sebetulnya 2 atau 3 daripada senar ini saya rekomendasikan sih buat kalian yang sering mancing ya, entah itu mancing di kolam ataupun mancing liar. Karena memang ya selain daripada harganya yang cukup ekonomis gitu ya, tapi kekuatan juga lumayan memuaskan gitu ya untuk penggunaan senar ini antara cap penyu, cap kuya, dan cap kura ya. Yang satu lagi tuh nggak ada ya, cap kura udah kemana ya, dulu ada, dulu sekarang udah nggak ada. Jadi gitu ya, ini hanya produk terbaru saja, menyesuaikan dengan produk-produk terbaru reel ya. Mantap, strike terus. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan kalian jadi paham ya. Jadi antara perbedaan ketiga senar, cap penyu, cap kuya, dan cap kura, itu yang paling dulu dikenal adalah cap kuya ya. Masing-masing mempunyai karakteristik tersendiri ya, yang kemudian disesuaikan. Intinya senar yang lebih ke sini dia akan lebih lebih lentur sebetulnya ya, kayak gitu ya. Lebih luas lah. Kalau senar dulu kayak cap kuya itu cenderung sedikit agak kaku lah gitu ya intinya. Tapi secara kekuatan dua-duanya memiliki kekuatan yang hebat ya, walaupun diantaranya juga ada kelemahannya. Oke, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.